النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kembali di Masjid Ji'rona, Lamongan Kota. Dan insyaallah pada pertemuan baik ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kitab ini kitab yang sangat tipis, ya, kitab yang sangat pendek tetapi syarat dengan faedah dan pelajaran penting. Kitab ini adalah kitab yang ringan tetapi berat pelajaran yang bisa dipetik di dalamnya. Sampai-sampai Imam Abu Ya'la Al-Hanbali pernah berkata, "Lau ruhila ila Sin fi talabiha lakana qalilah." Terlalu murah harganya. Saking mahalnya kitab ini, sampai sedemikian Imam Abu Ya'la berkata. Dan kitab Ushulus Sunnah ini memuat pondasi-pondasi atau intisari pokok-pokok ajaran Islam. Kemarin sebagiannya sudah kita ambil, kita baca. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Ushulus Sunnah indana, pondasi-pondasi sunnah menurut kami adalah yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, wal iktida'u bihim, dan meneladani mereka, yaitu meneladani para sahabat. Ini sudah kita jelaskan ya. Kemudian yang nomor tiga, watarkul bidah, termasuk pondasi dasar dalam beragama adalah watarkul bidah, harus meninggalkan bid'ah. Yang nomor empat, wa kullu bid'atin faya dhalalah, dengan pertemuan terakhir. Pertemuan yang lalu baru dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Apa sih bid'ah itu? Kok sampai-sampai Nabi mengingatkan kita jangan sampai kecemplung ya ke dalam kebid'ahan. Apa makna bid'ah sebenarnya? Bid'ah itu mempunyai dua makna. Yang pertama, makna secara bahasa. Al-bid'atu lughatan. Bid'ah secara etimologi, secara bahasa adalah ibtida'us syai', memulai sesuatu bi ghairi mithalin sabiq, tanpa ada contoh sebelumnya. Nah itu. Jadi bid'ah menurut bahasa adalah semua yang dimulai, yang diada-adakan, yang sebelumnya tidak ada. Ibtida'us syai'i wa sun'uhu bi ghairi mithalin sabiq. Mengadakan sesuatu baru, memulai sesuatu baru yang dulu tidak ada. Itu bid'ah secara bahasa. Sehingga menurut
makna bid'ah yang pertama ini secara bahasa, pokoknya sesuatu yang baru itu bid'ah. Tidak terikat dengan makna positif, tidak terikat dengan makna negatif. Pokoknya baru ya sudah bid'ah. Secara apa? Bahasa. Berarti berdasarkan definisi yang pertama ini boleh kita katakan bahwa mikrofon bid'ah. Apa itu? AC bid'ah, kamera bid'ah. Tolong itu biar enggak adiknya takut nanti. Langsung Mas. Jadi berdasarkan definisi yang pertama ini, setiap segala sesuatu yang baru yang dulu ndak ada, maka itu dikatakan bid'ah. Dan ini tidak mengandung positif, tidak mengandung negatif. Pokoknya barang sing anyar sing biyen gak ono iku diarani bid'ah. Tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Sekedar bahasa. Sehingga boleh saya katakan mic ini bid'ah, kamera itu bid'ah, AC itu bid'ah, boleh. Tapi secara apa? Bahasa, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Oke, itu makna yang pertama. Adapun makna bid'ah yang kedua adalah bid'ah dari segi terminologi, bid'ah dari makna istilah. Nah, ini yang baru nggak boleh kita lakukan. Adapun yang pertama nggak ada masalah. Paham ya? Yang nomor dua ini loh, bid'ah secara syariat. Apa bid'ah secara syariat yang dilarang oleh Nabi itu? Dulu sudah saya sampaikan, insya Allah dulu saya dikte satu persatu. Yang mau nyatet mesti masih ada itu. Al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah menurut syariat adalah tariqatin fid din, tata cara, metode, jalan fid din dalam agama. Ada kata-kata apa? Dalam agama. Artinya kalau nggak agama nggak masuk. Paham ya? Artinya kalau non agama nggak kita bahas. Tariqatun fid din, tata cara, metode, jalan dalam agama. Mukhtara'atun, yang dibikin-bikin, yang diada-adakan, tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun dari Sunnah atau dari ijma', diada-adakan. Unsur yang ketiga, tudahi asyariyah, menyerupai syariat. Bid'ah itu menyerupai syariat, makanya banyak yang tertipu. Yang nomor 4, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanahu. Diniatkan pelakunya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, jadi menurut Al-Imam Asy-Syatibi, bid'ah itu ada 4 unsur. Unsur yang pertama, tariqatun fid din, tata cara, metode, jalan dalam apa? Agama. Jadi jangan ngomong Ustadz ini ngomong bid'ah tapi dia pakai mobil, berarti Ustadz juga ngelakukan bid'ah. Itu duduk urusan apa? Unsur yang ketiga, menyerupai syariat. Dulu saya perumpamakan dengan apa? Benalu. Benalu itu kalau nempel di buah mangga, dari kejauhan benalu itu kayak bagian dari mangga, betul? Kalau orang nggak teliti dikira bagian dari mangga. Saya punya ibu mertua, di depan rumahnya ada pohon mangga yang besar, banyak benalunya. Dari jauh kelihatan rindang sekali. Setelah diperhatikan, diamati betul-betul, ternyata banyak benalunya. Secara kasat mata atau secara sekilas kayak bagian dari agama. Padahal tidak. Benalu itu seakan-akan bagian dari pohon mangga, padahal bukan. Dia dompleng,
mengambil saripatinya pohon mangga, merugikan pohon mangga, bahkan bisa mematikan pohon mangga. Tapi orang lain menyangka dia bagian dari, begitulah bid'ah. Dari kejauhan kayak bagian dari agama, padahal dia itu dompleng saja dan memadorotkan agama. Kemudian unsur yang keempat apa tadi? Diniatkan oleh pelakunya untuk niat apa? Ibadah. Itu sudah saya sampaikan dulu. Ya. Kemudian saya juga sudah menyampaikan mengapa bid'ah kok dilarang. Emangnya apa sih bahaya dari bid'ah? Sudah saya sampaikan panjang lebar itu. Nggak tahu ada berapa poin dulu. 8 poin, ya kan? Sudah saya sampaikan semua. Terus mengapa kok terjadi bid'ah? Sebab-sebab terjadinya bid'ah juga sudah saya sampaikan. Betul? Nah, sekarang saya nggak ulangi ya, karena waktu juga mepet. Intinya itu untuk nyambung saja supaya nyambung dulu. Nah, kalau sudah nyambung, nah sekarang materi selanjutnya yang belum dijelaskan sekarang adalah anwa'ul bid'ah. Macam-macamnya bid'ah. Belum? Sudah juga? Belum. Kalaupun sudah ya nggak apa-apa, murojaah. Innamal ilmu al-murojaah. Macam-macam bid'ah. Al-Imam Asy-Syatibi membagi bid'ah, di antara pembagian beliau adalah yang pertama al-bid'ah al-asliyah, al-haqiqiyah. Bid'ah hakikiyah atau bid'ah asliyah. Bid'ah al-asliyah al-hakikiyah, al-bid'atu al-hakikiyatu. Al-asliyatu adalah bid'ah yang secara asal memang tidak ada dalil sama sekali. La min kitabin, wala min sunnatin, wala min ijma'in, wala min qiyasin mu'tabarin. Jadi model yang pertama adalah bid'ah asliyah hakikiyah. Bid'ah yang memang dari asalnya nggak ada dalil sama sekali. Yang nomor 2, al-bid'atu orang zikir sambil teriak-teriak, joget-joget, diiringi musik. Itu bid'ah idhofiyah. Ada kan sekarang kan? Sambil nari-nari, sambil gini-gini, sambil bahkan sampai kesetrum gitu. Kayak gila. Pernah lihat kan di YouTube banyak kan? Orang zikir sambil goyang-goyang pakai musik gak karu-karuan itu. Lah, ini bid'ah idhofiyah. Kenapa disebut bid'ah idhofiyah? Karena pada dasarnya itu ada dalil untuk kita disuruh apa? Berzikir. Wadhkurullaha katsirah. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, fadhkuruni adkurkum. Ingatlah aku, zikirlah kepada aku akan mengingatmu. Berarti pada dasarnya kita disuruh zikir. Berarti ada dalil enggak? Ada dalil. Tapi tata caranya menyeleweng dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu bid'ah idhofiyah. Contoh lain apa? Bid'ah idhofiyah itu bid'ah yang sebenarnya ada perintah, sebenarnya ada dalil, tapi tata pelaksanaannya tidak mencocoki dalil. Seperti itu tadi. Adapun bid'ah, siapa tadi yang pertama? Bid'ah apa tadi? Bid'ah asli ini bid'ah yang memang nggak ada dalil sama sekali. Tak pernah dilakukan Rasul, tidak pernah dilakukan para sahabat, tidak pernah dilakukan para tabi'in, tidak dilakukan oleh a'immah. Imam Malik tidak pernah, Imam Syafi'i tidak pernah. Contohnya apa? Contohnya Maulidur Rasul, ikhtifal bi Maulidir Rasul, memperingati, membuat perayaan hari kelahirannya Rasul.
yang disebut dengan perayaan Maulid Nabi. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Para sahabat tidak pernah melakukan itu. Mana dalil dari sahabat melakukan? Tidak pernah. Pertanyaan saya, tolong dijawab. Para sahabat pada waktu itu seandainya melakukan, ada penghalang apa enggak? Ada penghalang enggak para sahabat pada waktu seandainya melakukan maulid? Enggak ada penghalang. Seandainya mau, bisa apa enggak? Bisa. Ya, toh ternyata enggak melakukan juga. Nah, jadi itu contohnya atau macam-macam dari bid'ah. Jadi ada berapa tadi bid'ah itu? Menurut Imam siapa tadi? Imam Asy-Syatibi, bid'ah itu ada 2. Di antara pembabannya beliau membagi-bagi bid'ah banyak. Di antara pembagian beliau tadi itu bid'ah idhofiyah dan bid'ah asliyah. Kalau bid'ah idhofiyah itu bid'ah yang sebagian ada dalil tapi sebagian lain nggak ada dalil. Pada dasarnya ada dalil yang memerintahkan tapi tata caranya apa? Menyimpang. Jelas. Tapi kalau bid'ah asliyah itu bid'ah yang memang dari dasarnya memang tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil sama sekali. Nah, maka ini tidak boleh dilakukan. Seperti perocotan, apa namanya? Yes, menurutku sak dulur-dulure iku, nah, itu nggak ono dalile, maka nggak usah dilakoni. Oke ya. Nah, terus masuk yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada 2. Beliau mengatakan al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2. Mahmudah, bid'ah yang terpuji, wa madhmumah, dan bid'ah yang tercelah. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud. Apa yang mencocoki sunnah maka itu yang terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa madhmum. Dan apa yang menyelisihi sunnah maka itu yang tercela. Berarti bid'ah hasanah itu ada, Ustaz. Toh buktinya Imam Syafi'i mengatakan adanya bid'ah apa? Hasanah. Gimana kita mendudukkan ucapannya Imam Syafi'i? Oke. Kita mulai dulu dari dalil dari Rasulullah. Jadi sebelum kita dudukkan ucapannya Imam Syafi'i yang mengatakan adanya apa tadi? Bid'ah yang baik. Maka kita kembalikan dulu ke dalil sebelum nanti kita dudukkan maksud dari Imam Syafi'i itu apa. Pertama yang harus kita pahami bahwa yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, siapa yang ngomong? Rasul yang ngomong. Yang ngomong bahwa semua bid'ah sesat itu Rasul. Dalilnya sudah antum pahami. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati. Jangan melakukan perbuatan baru, ritual baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru, ritual baru, ibadah baru yang tidak dicontohkan Nabi, itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu. Mereka membantah. Dan mereka mengatakan seperti ini. Ucapannya Nabi kullu di situ itu kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Itu maksudnya enggak semua. Maksudnya itu apa? Ada sebagian yang hasanah. Oke. Yang paling tahu ucapannya Nabi siapa? Para sahabat. Kan gitu. Maka marilah kita tafsiri ucapannya Rasulullah tadi dengan pemahaman sahabat yang hidup semasa sama Nabi. Apa kata sahabat Nabi? Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah.
Setiap bid'ah adalah dolalah, kesesatan, meskipun manusia menganggapnya hasanah. Sampai lafaz yang dipakai oleh Ibnu Umar adalah apa? Hasanah. Seakan-akan beliau dapat ilham bahwa nanti akan ada generasi yang jauh nanti mengatakan bahwa ada bid'ah apa? Hasanah. Makanya sahabat Nabi Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah kesesatan meskipun manusia menganggapnya hasanah. Itu omongannya sahabat. Para sahabat kalaupun nggak paham tanya langsung ke Nabi. Orang yang paling paham ucapannya Nabi adalah para sahabat. Jelas? Oke, itu pertama ucapannya Nabi. Kedua ucapannya sahabat. Ketiga perkataannya sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Nabi, jangan kau berbuat perkara-perkara baru yang enggak ada tuntunannya. Kullu bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Sahabat lagi yang ngomong. Kemudian Imam Malik rahimahullah berkata, perhatikan. Imam Malik mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Barang siapa membuat bid'ah dalam agama dan menganggapnya hasanah, menganggapnya baik, berarti dia telah menuduh Rasulullah tidak lengkap atau berkhianat dalam menyampaikan risalah. Kalau menganggap ada ritual baru, secara otomatis dia itu menuduh Nabi nggak lengkap menyampaikan risalah. Padahal Allah sudah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama Islam. Jadi Islam itu sudah sempurna. Apa yang mengantarkan ke surga sudah disampaikan Nabi semuanya. Apa yang mengantarkan ke neraka sudah disampaikan Nabi semuanya. Diperingatkan, sudah tutup buku, sempurna. Terus kok ada ritual baru disisipkan ke agama? Seakan-akan orang yang membuat ini menganggap Rasul tidak lengkap dalam menyampaikan risalah sehingga butuh diapakan? Jelas nggak ucapan saya ini? Jelas? Nah. Makanya ketika turun ayat, perhatikan, ketika turun ayat al-yauma akmal, haji wada itu haji perpisahan Rasulullah hampir wafat. Turun ayat terakhir ini. Kata Imam Malik, apa saja yang ketika turunnya ayat ini bukan bagian dari agama, maka sampai kapanpun gak akan pernah jadi agama. Jadi ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama Islam. Apa artinya sempurna? Gak butuh tambahan, kan gitu kan? Setelah turunnya ayat ini kok ada sesuatu itu bukan bagian dari agama, maka sampai hari kiamat tidak akan pernah bagian dari agama karena sudah dipagari. Jadi perhatikan, di dalam Islam itu ada ayat yang menjadi pagarnya agama. Di dalam Islam itu ada ayat, yang ayat ini tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil, tidak ada di Zabur. Ya, tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil, tidak ada di Zabur. Yaitu apa? Ayat tadi itu. Apa bunyinya tadi? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama Islam. Ini ayat gak ada di Taurat, makanya bisa diacak-acak. Ini ayat gak ada di Injil, makanya bisa diacak-acak. Ini ayat gak ada di Zabur, makanya bisa diacak-acak. Makanya orang Yahudi ini ngomong, ketika turun ayat ini, orang Yahudi ngomong, seandainya ayat ini, ya bahwa aku sempurnakan agama Islam, kata Allah nih. Kata orang Yahudi begini, seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, niscaya hari turunnya ayat ini kami jadikan hari raya yang besar. Karena orang Yahudi itu paham maksudnya ayat itu. Karena dengan turunnya ayat itu, Islam nggak bisa diotak-atik lagi. Karena sudah apa? Sudah apa? Sempurna. Oke, Imam Malik. Kemudian sekarang Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam kitab yang kita pelajari ini, saya sarankan antum punya kitabnya ya. Tadi saya lihat satu, Mas, bawa kitabnya sampai. Tolong kasih tahu yang lain bukunya. Sudah ada terjemahnya. Harus bawa buku. Ngaji itu nek gak nggawa buku lali, percaya karo aku awakmu. Ya, kudu nggawa buku, cateten. Ya. Sampai mana tadi? Imam Ahmad mengatakan
dalam kitab ini yang sedang kita pelajari ini, kata Imam Ahmad, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi menurut Nabi, menurut sahabat, menurut para imam-imam, tidak ada bid'ah yang baik. Semua bid'ah tambahan dalam agama itu jelek, buruk. Loh, tapi kata Imam Syafi'i ada Ustaz bid'ah hasanah. Paham? Kata Imam Syafi'i ada Ustaz bid'ah hasanah. Bagaimana kita mendudukkan ucapannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita katakan, perhatikan. Ucapannya Imam Asy-Syafi'i tidak salah, benar itu. Karena contoh-contoh yang dibikin oleh Imam Syafi'i atau imam-imam yang sependapat sama beliau berbeda dengan contoh-contoh orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah di zaman ini. Untuk paham nggak maksud saya? Contoh bid'ah hasanah yang dijadikan, di antara contoh-contoh dari bid'ah hasanah yang dipahami oleh ulama Syafi'iyah pada waktu itu adalah, perhatikan, seperti belajar ilmu tajwid. Tajwid di zaman Nabi kan nggak ada kan? Ada tajwid di zaman Nabi? Iqlab, ikhfa, idgham bihunna, idgham bilahunna, idhar, tidak ada. Secara esensi sudah ada, karena orang Arab bacanya benar semuanya. Betul. Nun mati bertemu ha dibaca idhar terang. Cuma penamaannya belum ada. Bid'ah hasanah, berarti boleh karena bid'ah hasanah menurut Imam siapa tadi? Syafi'i. Perhatikan. Kalau seandainya orang mengatakan bid'ah hasanah itu ada, contohnya adalah belajar tajwid, monggo silakan, tidak apa-apa. Kalau contohnya itu, paham? Kalau contohnya itu, maka tidak ada masalah. Cuma bedanya dalam penamaan saja. Kita menamainya bukan bid'ah hasanah, tapi kita menamainya maslahah mursalah. Paham sampai sini? Nah, tetapi terlepas dari nama, kita sepakat nggak bahwa tajwid itu boleh? Tolong dijawab, boleh nggak? Oh, harus bahkan. Sepakat. Contoh lain, perhatikan. Di zaman Nabi tidak ada pendidikan sistem kelas. Ya ada, ya datang ke masjid, disampaikan riwayat hadis, yang datang banyak, ada yang nyatet, ada yang dengarkan. Gak ada kelas ini, kelas A, kelas B, kelas C, tidak ada zaman itu. Betul apa enggak? Terus orang ini sudah banyak, ada kesultanan, ada ada kekhalifahan, ada anak-anak kaum muslimin sudah banyak, maka butuh kelas. Maka diciptakan kelas. Di zaman Nabi ada enggak? Tolong dijawab. Kelas-kelas itu tidak ada. Terus diadakan. Kata beliau-beliau yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, oh berarti ini bid'ah ini, karena zaman Nabi nggak ada. Nah sekarang ada. Berarti kan baru ini, dulu nggak ada kok. Ini bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah menurut beliau. Kalau bid'ah hasanah itu dianggap ada dan contohnya seperti ini, no problem, tidak ada masalah. Karena kita pun sepakat itu nggak apa-apa mendirikan madrasah, cuman kita menamainya bukan bid'ah hasanah, tapi itu adalah bab wasil. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah. Seandainya Abu Bakar ditanya apa arti mubtada, ya nggak tahu, nggak ada pada waktu itu kaidah-kaidah itu. Tapi orang Arab ngomongnya Arab sudah benar, tanpa kaidah pun orang Arab nggak pakai grammar pada waktu itu. Orang Arab ngomong Arabnya benar semua. Terus terjadi penaklukan negeri-negeri, Persia masuk Islam, Romawi masuk Islam, Kipti masuk Islam, Ethiopia masuk Islam, misalnya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka orang itu kan belajar bahasa Arab, diciptakanlah kaidah-kaidah untuk memudahkan orang-orang non-Arab belajar bahasa Arab. Dulu nggak ada, sekarang ada. Berarti bid'ah dong. Tapi baik, hasanah. Maka kita katakan, perhatikan, contoh-contoh yang dipakai oleh imam-imam yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan contoh-contoh seperti itu nggak ada masalah. Kalau contohnya seperti tadi, paham? Cuma bedanya kita menamainya dengan apa tadi? Maslahah mursalah atau bab wasilah ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Dan kalau kita teliti itu bukan bid'ah. Satu, belajar tajwid. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan waratilil Qur'ana
tartila, baca Al-Quran secara tartil. Supaya tartil diciptakan ilmu tajwid. Berarti gak bid'ah, memang itu wasilah. Paham? Contoh lagi, inna Qur'anan Arabian, sungguhnya kami turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab. Konsekuensi dari Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab, maka kalau kita ingin memahaminya harus paham bahasa Arab. Di antara varian dari ilmu bahasa Arab adalah nahwu. Jadi ini bukan bid'ah, itu bab dari wasilah. Ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Apa saja yang kewajiban tidak bisa diraih kecuali dengan suatu wasilah. Tolong dijawab. Gak ada masalah, karena kita sama beliau-beliau tadi sepakat. Paham maksudnya? Bahwa itu hal tidak mengapa. Perhatikan. Yang masalah adalah, garis bawahi, yang masalah adalah meminjam ucapannya Imam Syafi'i bahwa ada bid'ah hasanah, tetapi contoh yang digunakan untuk mencontoh untuk membuat contoh bid'ah hasanah bukan contoh yang dibikin Imam Syafi'i. Untuk paham maksudnya? Bisa dipahami tidak? Kalau orang zaman sekarang ngomong bid'ah hasanah itu ada, mas kau no mas, Nabi kulo ngomong kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Terus dia ngomong ada bid'ah hasanah. Contohnya buat tajwid, dulu zaman Nabi gak ada, sekarang ada, kan bid'ah itu. Kita kalau ada orang ngomong kayak gini nih, itu no problem, gak ada masalah. Karena kita pun sepakat bahwa tajwid itu apa? Apa? Boleh, cuma kita beda apa? Penamaan saja. Kalau contohnya seperti itu no problem, meskipun kita pribadi tidak menamainya dengan apa? Bid'ah. Yang masalah adalah, perhatikan, yang masalah adalah meminjam ucapannya Imam Syafi'i bahwa ada bid'ah hasanah, tapi contoh yang dipakai bukan contohnya Imam Syafi'i. Orang zaman sekarang itu kalau dituturi, mas sampai nojo tahlilan selamatan, iku gak ono tuntunane iku. Nabi gak pernah ngelakoni kayak ngono. Jawabannya ngene, wis ngerti Nabi gak ngelakoni ngene, tapi kan Nabi iki. Iki bid'ah hasanah iki. Memang gak ono zaman Nabi, tapi kan Nabi. Paham maksudnya? Nah, berarti dia ini mengatakan bid'ah hasanah, tapi contohnya bukan contoh yang dipakai Imam Syafi'i. Dalilnya mana? Perhatikan. Nah, perhatikan. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i mendudukkan perkara selamatan kematian? Imam Bukhari dalam kitab, kok Imam Bukhari? Imam siapa? Imam Syafi'i dalam kitabnya saya bacakan di sini. Wahyal jamaah, yaitu acara kumpul-kumpul makan-makan di rumah orang mati. Yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa? Imam Asy-Syafi'i. Wa akrahul ma'tam, aku benci acara kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil makan-makan. Wa illam yakun lahum buka, meskipun gak ada tangisan di dalamnya. Fa inna dzalika yujaddidul huzn, karena hal itu bisa memperbarui kesedihan. Perhatikan, wa yukalliful mu'nah, dan itu membebani biaya untuk keluarga mayit. Yang ngomong ini siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ini dalil bahwa Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan adanya bid'ah hasanah, contohnya selamatan apa enggak? Tolong dijawab. Bukan, bahkan Imam Syafi'i mengingkari. Berarti bid'ah hasanah sing dikarepno Imam Syafi'i beda mbek sing dikarepno wong Lamongan. Paham enggak sama ini kamu ngomong? Jelas enggak? Contoh meneh, ada ulama Syafi'iyah namanya Imam Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Thalibin. Imam Dimyati ini termasuk berpendapat adanya bid'ah hasanah. Seperti Imam siapa tadi? Syafi'i. Bid'ah hasanah itu ada. Menurut beliau-beliau ini ada. Tapi lihat bagaimana beliau berkata, perhatikan. Ma yaf'aluhun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkarah, dan apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang berkumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan, minal bid'il munkarah, termasuk bid'ah yang harus diingkari. Allati yuthabu ala man iha waliul amri, pemerintah. Imam tidak mengkategorikan bahwa selamatan termasuk bid'ah hasanah, bahkan memeranginya. Ini dalil bahwa bid'ah hasanah yang dipahami oleh beliau-beliau itu berbeda dengan bid'ah hasanah yang dipahami oleh orang-orang zaman sekarang. Kecepatan apa jelas? Alhamdulillah. Nah, itu ya. Jadi bid'ah itu
Ada yang hasan apa tidak? Terperinci. Bagi yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, tapi contoh yang dipakai seperti Imam Syafi'i, kita tidak terlalu mempermasalahkan, karena itu cuma masalah apa? Penamaan. Yang masalah adalah memakai ucapannya Imam Syafi'i, kemudian membuat contoh yang contohnya tidak dipakai oleh Imam Syafi'i. Orang zaman sekarang, kenapa zaman kok mengadakan maulid Nabi? Itu kan cinta kita kepada Nabi, tapi kan nggak ada dalilnya. Tapi kan baik, kan gitu kan? Nah, akhirnya mereka membuat contoh bahwa di antara bid'ah hasanah adalah merayakan maulid Nabi. Padahal Imam Syafi'i ketika mengatakan ada bid'ah hasanah, beliau sendiri tidak pernah melakukan apa? Perayaan maulid Nabi. Kita anggap selesai bab bid'ah. Selanjutnya, bid'ah sendiri itu tidak satu tipe. Ada bid'ah itu yang mukaffirah, membuat pelakunya kafir, ada. Seperti bid'ahnya orang Syiah. Orang Syiah punya bid'ah tentang misalnya bid'ah keyakinan, bid'ah dalam akidah. Seperti mereka meyakini bahwa Al-Quran yang sekarang ini bukan yang asli. Mereka punya bid'ah yaitu mengkafirkan para sahabat, ini mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi bid'ah sendiri punya apa? Tingkatan. Ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah yang membuat pelakunya itu apa? Kafir. Ada bid'ah yang seperti maksiat, nggak sampai derajat kafir, seperti maksiat. Dan ada bid'ah yang makruh. Ya, ada bid'ah yang makruh, nggak sampai derajat haram. Paham maksudnya ya? Nah, itu macam-macam. Kalau antum hanya watarkul khusumat, meninggalkan permusuhan dan duduk-duduk bersama para pengekor hawa nafsu. Insya Allah besok akan kita jelaskan. Sekarang kita diskusi, tanya jawab, silakan kalau ada pertanyaan. Juga banyak yang bertanya ini ya. Ustadz, saya belum diakikoi sama orang tua hingga saya sampai dewasa dan punya istri dan anak. Dengan alasan orang tua saya lupa ketika mampu dan sekarang penghasilan pas-pasan. Pertanyaannya Ustadz, apakah orang tua masih wajib mengakikoi saya? Dan apakah benar anak yang tidak diakikoi tidak bisa memberi syafaat kepada orang tua? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama bersilang pendapat tentang masalah akikah, apakah wajib ataukah sekedar sunnah. Terlepas dari perselisihan para ulama itu, ya, setiap ibadah yang berkaitan dengan harta itu selalu ada embel-embelnya jika apa? Jika mampu. Karena wajib tapi gak mampu, ya gak bisa wajib dong. Betul loh. Zakat yang rukun Islam saja, zakat loh ya, rukun Islam saja. Kalau orangnya fakir gak bisa mengeluarkan zakat, apa dipaksa untuk bayar zakat? Bahkan dia yang menerima zakat. Paham maksudnya? Makanya seperti ini akikah. Kalau dulu ibu anda ini orangnya pas-pasan, ya, tidak semua orang itu punya harta, makanya insya Allah tidak mengapa. Tapi bagi yang memiliki keluasan rezeki untuk mengakikoi diri anda, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa saja supaya terhindar dari fitnah wanita? Nikah. Ini harus nikah, mari Ustaz. Amalan apa saja supaya terhindar dari fitnah nikah? Ya nikah ono. Ya. Tidak ada obat bagi orang yang kasmaran yang paling manjur melebihi nikah. Ya. Ustadz, amalan apa saja supaya terhindar dari fitnah wanita? Soalnya zaman sekarang banyak fitnah wanita di jalan, di HP, di TV, di majalah, di pekerjaan dan lain-lain. Jazakumullah khair. Memang Rasulullah sudah menjelaskan hal itu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah aku tinggalkan fitnah terbesar bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Fitnah terbesar, fitnah itu godaan. Godaan ujian terbesar bagi laki-laki itu wanita. Wanita. Makanya Rasulullah mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah, waspadalah, takutlah terhadap dunia
Wattaqun nisa, dan takutlah terhadap wanita. Padahal seandainya Nabi mengatakan takutlah dunia, sebenarnya wanita sudah masuk. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Karena wanita itu bagian dari dunia. Tapi lihat, Rasulullah mengkhususkan wanita dari seluruh dunia ini. Fattaqud dunia, hati-hatilah dari dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah terhadap wanita. Padahal sebenarnya kan, seandainya Nabi mengatakan hati-hatilah terhadap dunia titik, sebenarnya wanita sudah masuk. Tapi mengapa di dalam hadis ini disebutkan wanita secara khusus? Karena Nabi ingin menyampaikan bahwa fitnah wanita yang paling besar di muka bumi ini bagi laki-laki. Betul? Makanya dzikrul khas ba'dal am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Fattaqud dunya, takutlah terhadap dunia umum. Setelah itu menyebutkan hal yang khusus, dan takutlah terhadap wanita. Kalau sesuatu yang khusus disebut setelah sesuatu yang umum, kata para ulama, berarti yang khusus itu yang paling berbahaya. Ya, makanya hati-hati. Fitnah wanita ini dulu yang menyebabkan Nabi Yusuf di penjara. Fitnah wanita ini dulu yang menyebabkan Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Nabi Yahya dipenggal kepalanya gara-gara wanita. Baca sejarah. Dan Al-Quran berbicara tentang tipu daya setan dan tipu daya wanita. Ketika Al-Quran berbicara tipu daya setan, Al-Quran mengatakan inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika Al-Quran berbicara tentang tipu daya wanita, madza qala? Al-Quran berkata inna kaidakunna 'adzim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita azim. Apa artinya azim? Besar. Makanya harus hati-hati. Maka bagaimana caranya? Ikuti tata cara yang diajarkan Nabi. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau kalian sudah mampu, segera nikah. Itu obatnya. Yang jomblo-jomblo sana belum bisa menumpahkan syahwat, segeralah menikah. Kata Rasulullah, ada 3 hal hakun 'alallahi an yu'inahum. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang pasti ditolong Allah. Ada 3 orang yang pasti ditolong Allah. Salah satu menyucikan kemaluannya, menyucikan kehormatannya. Dia menjaga diri, ditolong sama Allah. Pasti ditolong. Iyakunu fuqara, kalau mereka itu miskin, Allah akan mencukupkannya. Karena ada ayatnya itu. Dan riset membuktikan orang yang menikah akan kaya. Antum nggak percaya? Ada orang dari Bojonegoro kerja di Surabaya, atau dari Bojonegoro, dari Tuban, dari mana-mana, ada yang kerja di Lamongan, ngekos. Kasurnya 1, bantalnya 1, gulingnya 1, piringnya 1, mau ngekos. Tapi percayalah, kalau nikah pasti bantalnya jadi 2. Betul apa enggak? Kalau nikah pasti sendoknya akan jadi 2. Betul apa enggak? Kepepet soalnya. Al-haja ummul ikhtira. Orang itu kalau kepepet akan muncul kreativitasnya. Ditolong sama Allah. Kalau sudah seperti itu dan takut dosa, menikah, bismillah. Kalau nggak mampu juga, disuruh apa sama Nabi? Puasa. Ya, disuruh apa? Puasa, supaya bisa menundukkan syahwatnya. Dan diantara cara untuk terhindar dari fitnah wanita adalah menundukkan pandangan. Karena zina itu bermula dari apa? Pandangan. Pandangan mata masuk ke hati. Harus ditundukkan pandangannya. Kemudian berlindung kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi. Minta doa itu penting. Berdoa itu penting supaya Allah melindungi kita. Dan seterusnya, wallahu a'lam. Dan juga isilah dengan hal-hal yang positif. Hari-harinya diisi yang positif biar gak ngelamun. Nek ngelamun dok kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada khatib Jumat membahas Isra dan Mi'raj, lalu berkata, Allah ketika bertemu dengan Nabi mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kemudian Nabi menjawab Assalamu alayna wa ala
ibadillahi sholihin, seperti ketika membaca tasyahud dalam sholat. Apakah ini sahih Ustaz? Dari Mbak Lili yang ada di Lampung. Wallahu a'lam, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab apakah ada di dalam peristiwa Isra Mi'raj cerita seperti itu. Wallahu a'lam, saya belum tahu. Saya nggak mengatakan nggak ada, tapi saya belum tahu karena keterbatasan ilmu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bersolawat sambil diiringi dengan rebana? Solawat silakan. Solawat itu ibadah. Solawat itu ibadah. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa bersolawat kepadaku satu solawat, Allah akan balas 10 solawat. Diganti sama Allah 10 solawat. Makanya kita disuruh membaca solawat. Di antara tempat-tempat membaca solawat adalah kalau masuk masjid. Betul? Gimana doanya? Masuk masjid. Salawat. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terus Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Di antara tasyahud juga adalah ketika selesai mendengarkan azan. Setelah mana? Mohon maaf. Di antara kita disunahkan baca salawat adalah setelah mendengarkan azan. Kemudian ketika tasyahud itu juga baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah boleh seorang wanita membayar fidyah untuk mengganti hutang puasa Ramadan karena hamil dan menyusui? Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil lagi, tahun keempat menyusui lagi. Berarti hutang 4 bulan Ustadz. Totalnya 120 hari. Jazakallah khair. Perhatikan ya. Para ulama mengatakan wanita haid dan wanita yang nifas, haid dan nifas itu kan hukumnya sama, maka diperintahkan untuk qadha. Betul? Kalau nifas, kalau haid qadha. Apa artinya qadha? Harus mengganti, nggak boleh bayar fidyah, nggak boleh. Jelas sampai sini? Lah bagaimana dengan wanita yang lagi hamil? Wanita yang menyusui. Kalau dia menyusui khawatir dirinya lemas atau khawatir anaknya kurang asupan gizi, atau lagi hamil takut dia ini nggak mampu menjalankannya. Lah untuk wanita yang hamil atau wanita yang menyusui ini, para ulama bersilang pendapat kepada Abdullah bin Abbas dan juga kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya anak lagi hamil, dehidrasi, kekurangan air, maka disuruh batalkan puasanya ketika dia hamil, terus bayar fidyah. Ini wallahu alam ya, dan ini boleh berbeda pendapat karena ini masalah yang furu'iyah. Boleh kita berbeda. Cuma saya pribadi, saya lebih mengikuti ulama yang berpendapat wanita hamil dan wanita menyusui kalau nggak mampu, maka dia cukup membayar apa? Fidyah. Jelas sampai sini? Nah, pertanyaannya itu, bagaimana kalau wanita lahiran pada 25 Sya'ban? Perhatikan. Atau biar lebih ekstrim lagi, bagaimana seorang wanita yang lahiran pada 29 Sya'ban? Berarti besok tanggal 1 Ramadan, posisinya dia apa? Nifas dan menyusui. Betul apa enggak sama nih, jangan ngomong.
Ada wanita tanggal 25 Sya'ban lahiran. Berarti 1 Ramadan kan menyusui. Betul apa enggak? Sekaligus nifas. Betul apa tidak? Tadi saya katakan di awal, wanita haid dan nifas, ijma para ulama sepakat. Wanita haid dan wanita nifas suruh apa? Mengqadha di hari lain. Nah sekarang ini bagaimana kalau dia nifas plus menyusui? Fidyah. Lah, gimana kasusnya dia ini? Yang dikuatkan yang mananya? Bayar fidyahnya apa? Dia harus mengganti di hari lain. Karena dilihat nifasnya. Kenapa kok dilihat nifas? Karena kalau nifas nggak boleh puasa. Kalau menyusui ada penumpang masih diperbolehkan. Jadi wanita yang lahiran tanggal 25 Sya'ban tadi, 1 Ramadan dia akan nifas plus menyusui. Itu yang dilihat nifasnya, yang dilihat tidak menyusuinya. Mengapa? Karena orang nifas itu haram dia puasa. Wanita nifas haram berpuasa. Seandainya wanita yang nifas tadi itu kuat puasa, tetap nggak boleh puasa. Paham nggak maksudnya? Berarti wanita ini nggak puasanya karena menyusui apa karena nifasnya? Karena nifasnya, menyusuinya nggak dianggap itu. Sudah jelas maksud saya? Karena dia kan ada darah kotor yang keluar dari itunya, itu kan? Maka dia tidak puasa karena apa? Karena nifasnya, bukan karena menyusuinya. Jelas. Ya. Jadi ya ini tadi, apakah boleh seorang wanita membayar fidyah untuk mengganti hutang puasa karena hamil? Tergantung ikut pendapat yang mana. Tapi kalau saya pribadi, ya wallahu a'lam bishawab, dan ini boleh berbeda, memang dalilnya juga sama-sama kuat. Ya, ini juga yang dirojekkan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitabnya itu, kitab Al-Wajiz, ya, termasuk yang merojehkan kalau wanita hamil dan menyusui cukup bayar apa? Fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi boleh berbeda pendapat. Nah, silakan. Kalau seorang waktu menyusui plus haid, berarti yang diutamakan haidnya ya, bukan menyusuinya. Waktu puasa, waktu bulan puasa. Wanita haid itu kata dia mampu sekalipun, dia tetap haram, nggak boleh puasa. Paham Ustaz? Ustaz, bolehkah memperingati hari lahir? Haul. Haul itu hari mati, bukan hari lahir. Kalau hari lahir itu milad biasanya, itu betul enggak? Kuali awakmu iki sing takon. Bolehkah memperingati hari lahir haul? Haul itu biasanya hari kematian. Dengan dalil Rasulullah memperingati hari lahir. Kapan Rasulullah memperingati hari? Kapan Rasulullah memperingati hari kelahirannya? Perhatikan saya. Kaidah di dalam agama Islam, hari raya itu nggak boleh puasa. Betul apa enggak? Kaidah di dalam Islam, hari raya nggak boleh berpuasa. Sedangkan Nabi setiap hari Senin, beliau kan lahir hari Senin, beliau malah berpuasa. Berarti Rasulullah merayakan apa enggak? Justru tidak merayakan karena beliau puasa. Antum paham nggak maksudnya? Karena kaidah dalam Islam, perhatikan, kaidah dalam Islam, hari raya haram apa? Puasa. Tapi kok justru Rasulullah itu puasa pada hari Senin? Berarti itu bukan dalam rangka apa? Seperti orang zaman sekarang ini memperingati pakai kue, pakai ini. Kalau Rasulullah SAW itu dikatakan memperingati hari lahirnya, oke lah kalau itu anggaplah seperti itu, maka ikutilah dengan caranya Rasulullah kalau mau memperingati hari puasa. Tapi kok Rasulullah puasa di sini? Tidak ada para sahabat memahaminya seperti yang ditanyakan tadi. Abu Bakar memperingati hari lahirnya, Umar emang ada riwayat kayak gitu. Umar memperingati hari lahir, Abu Bakar hari lahir, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqas. Tidak pernah ada tuh.
Kapan orang Indonesia ini mengenal hari ulang tahun? Ketika londo datang nang Lamongan, kita ikut ajaran londo. Isiku meneng, isiku iku. Biyen kono ngerti wong Jawa hari ulang tahun, mama adrok sama ulang tahun. Wong Jawa Indonesia biyen itu gak ngerti ulang tahun. Londo teko, kan gitu kan? Membawa peradaban apa? Barat, baru itu ngerti ulang tahun. Oh, biyen ngerasa ulang tahun. Tempat lahir, hari lahir lali ya. Jadi itu adalah bukan ajaran kita. Jadi memperingati ulang tahun itu apa bid'ah? Bukan bid'ah, karena itu bukan agama. Memperingati ulang tahun itu tasyabuh. Apa tasyabuh itu? Menyerupai ritualnya orang kafir. Kalau dikatakan bid'ah, mereka nggak menganggapnya itu bagian dari apa? Ibadah. Mereka senang-senang ada pakai musik, pakai kue kan gitu kan? Ya, bukan agama itu. Tapi kita meniru gaya hidupnya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum perkataan insya Allah? Sebagian besar orang jika berkata insya Allah akan mengingkari. Ya urusannya dia ya, tapi orang mengucapkan insya Allah itu apa? Dibolehkan. Tapi kalau dia sudah azam dalam hatinya, sudah enggak, tapi tetap dia insya Allah ya itu. Jangan seperti itu. Insya Allah artinya apa? Jika Allah menghendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ada kasus fulan mempunyai keluarga A, satu istri, satu anak laki-laki, satu anak perempuan, lalu berhubungan dengan wanita lain dan mempunyai keluarga B dan memiliki anak, dan kebetulan istri yang sah, yang lain gak sah berarti ini. Dan kebetulan istri yang sah, keluarga A wafat. Pertanyaannya, apakah harta fulan dengan istri pertama juga diwarisi oleh keluarga baru? Sedangkan harta itu semua atas nama si istri pertama, dan istri pertama mencari harta saat si fulan pergi dengan wanita lain. Coba saya simpulkan ya. Ada seorang laki-laki punya keluarga A, ya kan? Keluarga A ini punya istri satu, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, kan gitu tadi ya. Terus nggak tahu ini nggak dijelaskan di sini nikah lagi apa gimana ini. Anggaplah nikah lagi, ya kan? Karena kalau nggak nikah nggak usah ngomong warisan, nggak nikah kok ngomong warisan, kan gitu kan? Antum paham maksud saya? Kalau seandainya itu zina nggak usah diomongkan warisan, tapi kan yang ditanyakan masalah warisan. Berarti kita anggap apa? Menikah. Anggaplah menikah. Kalau nggak menikah ngapain ditanyakan? Nggak usah ditanyakan dong. Zina itu nggak dapat apa? Warisan. Anggaplah menikah. Dia menikah lain dengan wanita B, punya anak. Terus si ibu istri pertama mati. Apakah keluarga B itu dapat warisannya? Tidak dapat lah, nggak ada hubungan sama sekali. Tapi suaminya dapat. Suaminya dapat warisan. Nah, setelah itu harta yang campuran itu dibagi sesuai dengan apa namanya, mungkin dia punya saham dalam perusahaan miliknya suami mana gitu. Kalau sudah dipilah, maka harta asli miliknya si ibu tadi itu, paham ya? Si suami dapat 1/4 harta karena si ibu punya anak, dapat 1/4 harta. Terus sisa berapa berarti? 3/4, 2/1. Karena kan anaknya laki-laki dan perempuan. Paham nggak? Misalnya 1 M, maka bapak dapat 250 juta. Anak laki-laki dapat 500. Dan anak perempuan dapat 250. Tapi ahli waris itu tidak hanya itu. Kalau si mayit tadi itu masih punya ayah, ayahnya dapat. Kalau si mayit tadi masih punya ibu, maka ibunya dapat. Makanya ada orang datang ke saya misalnya, Ustadz ini gimana Ustadz? Ibu saya wafat, ada bapak, ada saya, ada adik, dapat berapa?
Ini belum bisa dijawab pertanyaan seperti ini. Ditanyakan dulu balik, apakah ibumu masih punya ayah? Paham nggak maksudnya? Apakah ibumu masih punya ibu? Masih panjang, nggak boleh gegabah untuk dibagikan. Karena orang Indonesia itu meyakini atau di benak mereka namanya ahli waris itu suami sama atau istri sama anak-anak. Padahal nggak hanya itu. Saudara pun suatu saat dapat waris. Paman pun suatu saat dapat waris. Kakek, nenek atau bapak, ibu dapat waris. Dua. Paham enggak? Karena istrinya dua. Kalau punya istri 4, maka mereka berserikat dalam 1/8. Paham? Terus anaknya tadi yang 3 itu lidzakari mithlu hadzal lain 2:1 tanpa dibedakan dari istri pertama atau istri yang kedua. Pokoknya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah keluarga B tadi dapat warisan? Kalau yang dimaksud itu suami dapat. Tapi kalau yang dimaksud itu istri barunya sama anaknya yang dari baru, maka tidak dapat karena istri baru dan anak yang baru itu nggak ada sangkut paut sama ibu yang meninggal. Nggak ada darah, nggak ada nasab, nggak ada apa-apa di situ, nggak ada hubungan. Paham maksud saya? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya di luar tema Ustadz, saat memandikan jenazah seenaknya, apakah arwahnya merasakan kesakitan? Mohon penjelasannya. Ada hadisnya kan, barang siapa mematahkan tulangnya mayit, maka seperti mematahkannya ketika masih hidup. Artinya nggak boleh, harus yang halus, yang hati-hati, jangan nggak boleh ya. Ya, kehormatan jasadnya seorang muslim harus dijaga. Untuk pernah dengar kisah orang Khawarij yang ikut memberontak kepada Utsman bin Affan. Demo, pernah saya jelaskan di Namira dulu kan, masih kan? Ingatlah yang ingat dan tidak hadirlah yang tidak hadir pada waktu itu. Ada orang di antara orang yang demo itu, yang mengkudeta itu, ketika Utsman sudah terbunuh, ditusuk, disabet pedang oleh para pemberontak itu. Ketika beliau disemayamkan atau ditidurkan gitu, datang orang ini. Ketika nggak ada orang sama sekali, dia mukuli Utsman. Pak. Terus zaman berlalu, Utsman sudah dikubur lama. Ini orang yang mukuli siapa tadi? Utsman tadi itu tangannya menjadi apa? Seperti kayu, kaku, nggak bisa gerak. Dia tawaf dan berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Wa ana adunu annaka la taghfiruni, tapi aku menyangka kau tidak akan mengampuni aku. Loh, ada seorang tabi'in dengarkan, kok aneh dongane wong iki. Donga pesimis betul kan? Ditanya, kenapa kau berdoa seperti itu? Enggak boleh. Saya menyesal saya dulu memukuli siapa? Mayatnya siapa? Utsman. Kemudian Allah memberikan aku musibah, tanganku enggak bisa bergerak. Maka dilihat tangannya seperti kayu. Enggak boleh menyakiti jenazah, enggak boleh. Ya, harus pelan-pelan, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan lagi, silakan. Fadhal. Di antara syubhat orang yang membenci dakwah salaf, mereka mengatakan orang-orang salafi wahabi istilah mereka itu selalu membenturkan pendapat-pendapat para imam mazhab dengan hadis-hadis dari Imam Bukhari, Muslim dan yang hidup jauh setelah para imam mazhab. Bagaimana pendapat? Bagaimana cara menjawab mereka? Yang mengatakan itu justru para imam-imam sendiri. Imam-imam sendiri mengatakan idza sahih ke hadis yang sahih. Jadi yang ngomong gitu itu para a'imah sendiri, para imam-imam itu sendiri. Ya. Jadi mereka sendiri mengatakan seperti itu. Dan zaman itu intisyarul hadis tidak seperti zaman ketika zamannya Imam Bukhari dan seterusnya. Ada hadis sudah sampai ke Imam Malik, tapi hadis itu belum sampai ke Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tinggalnya di Irak.
Imam Malik tinggalnya di Madinah. Madinah itu kan berarti di situ ada anak cucunya para sahabat. Sehingga periwayatan hadis lebih sangat memungkinkan dilakukan oleh Imam Malik berguru ke Nafi'. Nafi' berguru ke Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru ke Rasulullah. Jadi antara Imam Malik sama Rasul ada 2 mata rantai. Malik belajar ke Nafi', Nafi' belajar ke mana tadi? Abdullah bin Umar belajar ke Rasulullah. Sangat dekat. Jadi Imam Malik ini hidup di Madinah, ada anak cucunya para sahabat. Nah, ada hadis sampai ke Imam Malik, tapi hadis ini nggak sampai ke Imam Abu Hanifah. Kemudian datang hadis. Maka kita katakan pendapatnya Imam Fulan ya tidak sesuai dengan hadis sahih ini. Bisa jadi pada waktu belum sampai hadis kepada beliau. Ya, jadi begini. Anda tidak dilarang untuk menyelisih perkataan siapapun selama sesuai dengan aturannya. Tapi Anda akan dilarang untuk menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Semua para imam 4 itu dan imam-imam yang lain, sebenarnya imam itu banyak, tidak hanya 4 aja. Tapi madhab mereka itu terdegradasi, nggak ada pengikutnya, habis. Nah sekarang yang lestari ini ada berapa? Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, sebagian Yaman, Mesir, itu Syafi'i. Ada juga Imam Abu Hanifah di Asia Tengah, Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, atau Asia Tengah, Uzbekistan, Turkmenistan, yang gitu-gitu, Turki, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Malik sekarang ada di Afrika Utara, di Mauritania, di Maroko, ya mungkin di Aljazair mungkin itu, atau Sudan mungkin itu madhabnya apa? Apa tadi? Maliki, tersebar di mana-mana. Dan mereka ini orang-orang yang semuanya beritibak kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma zaman dulu itu intisyarul hadis itu tidak seperti zaman setelahnya. Jadi ada sebagian a'immah yang sudah mendengarkan hadis, ada ulama lain atau imam lain belum mendengarkan hadis, sehingga terjadi perselisihan pendapat. Di antara hal itu yang menunjukkan hal itu ucapannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong ke Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, jika engkau menjumpai hadis yang sahih, maka kabarkan kepadaku supaya aku bisa rujuk ke hadis yang sahih tersebut." Itu dalil bahwa antara Imam Ahmad sama Imam Syafi'i pun ada perbedaan dalam pengetahuan tentang hadis. Jadi itu yang menyebabkan perselisihan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mereka ada orang baik, semuanya niatnya baik, niatnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi perjalanan ke arah itu mereka bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Wallahu a'lam bishawab. Gini, maksudnya adalah lebih sahih daripada apa yang dipahami oleh imam mazhab. Seolah-olah padahal mereka, menurut logika mereka, bahwa mereka hidup yang lebih dekat kepada Rasulullah dan mereka lebih paham. Belum sampai ke Imam Syafi'i, tapi Imam Bukhari ngambil dari Imam Ahmad. Ujung-ujungnya sama ke Rasulullah. Imam Bukhari ngambil dari Imam Ahmad. Imam Ahmad ngambil dari gurunya. Gurunya ngambil terus sampai ke Rasulullah juga. Makanya Imam Syafi'i sendiri mengatakan seperti, "Wahai Imam Ahmad, kalau engkau menjumpai ada hadis yang sahih yang aku belum tahu, maka kabarkan kepadaku supaya aku merujuk ke hadis tersebut." Nah, jadi di situ itu ada seterata pengetahuan yang berbeda dalam atau memahami hadis, atau bahkan mengetahui hadis, belum memahami, mengetahui, karena ada hadis sudah sampai ke imam, tapi hadis yang lain belum sampai ke imam yang lain. Dan kita tidak boleh menuduh bahwa imam-imam Ahlus Sunnah itu mereka itu menyelisihi sunnah Nabi dengan sengaja menyelisih. Tidak. Tapi memang pada waktu itu yang ada di dirinya musnad hadis ya cuma itu, misalnya gitu loh. Hadis yang lain belum sampai. Makanya seperti Imam Abu Hanifah terkenal kuat di ro'yunya. Imam Abu Hanifah termasuk madrasah ahlur ro'yi. Apa artinya ro'yi? Lebih kuat di akalnya, karena untuk penerimaan hadis tidak seperti madhabnya Imam Malik yang ada di mana tadi? Di Madinah. Tidak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan dari Mekah belajar ke Madinah, dari Madinah belajar ke Irak, dari Irak belajar ke Mesir. Banyak hadisnya. Nah, tapi ada ulama yang tidak seperti itu. Jadi intinya
ya, kalau kita berpendapat dengan hadis yang sahih dari Imam Bukhari, dan Imam Bukhari juga ada syarah para ulama, ya tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah dengan itu. Ya, kalau kita misalnya harus mengikuti mazhab beliau, mazhab ini juga beda. Seandainya kita nggak ngambil pendapatnya Imam Bukhari pun, toh antara mazhab juga berbeda-beda. Antum paham maksudnya? Seperti yang dikatakan oleh a'immah sendiri, idza shahal hadis fa huwa madhhabi, dan seterusnya. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa ada hadis itu yang dipahami oleh a'immah berbeda dengan yang dipahaman kita. Nah, itu juga kita harus merunut ya, syarahnya itu dari mana. Tidak boleh kita pikiri atau kita pikirkan sendiri Imam Bukhari itu ngomong seperti ini, ya wis itu belum tentu juga. Kita lihat syarahnya dulu. Kita lihat Fathul Bari dulu. Apa sih maksudnya ini? Ya, tidak dari akal kita, kadang-kadang kita nggak paham. Wallahu a'lam bishawab. Ada lain silakan. Cukup. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.